Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Lurah Badan Utama, sesepuh kita, tokoh kita, ya hotel, kemudian dari Pak Kapolsek, dari warga masyarakat. Bersyukur kita diberikan pada puasa, memberikan nikmat sehat, panjang umur sehingga kita dapat beraktivitas. Terima kasih waktu yang kesempatan ini. Saya tentunya ini akan ada diskusi dan sebagainya. Mohon maaf saya terlambat, seperti saya pagi keliling. Saya harus info sedikit untuk kesehatan di karena faktor usia ini tidak bisa dikesampingkan. Kegiatan kita cukup banyak, antisipasi banjir, kemudian beberapa hal yang menjadi program prioritas daripada pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, ya saya terima kasih, apresiasi saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan dan menerima aspirasi terkait dengan bagaimana kedepannya kegiatan kita, kemudian keamanan kita, dan tentunya dihadapkan dengan situasi global dunia yang tidak menentu. Bapak Ibu, kemarin kita dikumpulkan oleh Pak Gubernur Kopimda di Hotel Grand City Hall di Medan. Kemudian juga arahan dari Pak Presiden bahwa di sekarang ini kegiatan pemerintah diupayakan untuk bagaimana meningkatkan daripada UMKM, kemudian menghadapi krisis global tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan inflasi. Dan mungkin disampaikan juga oleh Pak Menteri bahwa di tahun 2023 akan negara kita menghadapi resesi. Resesi ini kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dan pada saat ini pertumbuhan ekonomi masih sekitar 53,8%. Hal ini menjadikan PR kita bersama. Kemudian Bapak dan Ibu, kami dari pemerintah pun diminta untuk menjalankan ketahanan pangan yang sudah kami lakukan, yaitu penanaman cabai. Kemudian juga ada beberapa hal tanaman komoditas yang diinginkan sehari-hari. Kami berkoordinasi juga dengan pihak Kabupaten Bumbahan, kemudian Tanah Karo, untuk dilakukan proses pembibitan yang nantinya akan ditanam di kantor-kantor polisi. Dan kami juga mengajak mengimbau kepada Bapak Ibu, khususnya kepada warga masyarakat untuk menanam seperti itu. Kita masih dihadapkan dengan bonus demografi, situasi cuaca yang ekstrim. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana menghadapi ini. Bapak Ibu tidak sendirian, kami pemerintah negara harus hadir berdampingan dengan Bapak Ibu. Kunci utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, harus ada faktor keamanan. Kami setiap hari Pak, setiap malam tidak mengenal lelah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagaimana sektor-sektor perekonomian khususnya industri dan sebagainya untuk menggairahkan bahwa harus ada dilakukan proses-proses tahapan. Satu sisi juga dihadapkan kita wilayah yang banjir langganan tahunan. Nah ini bayangkan bisa Bapak Ibu sampaikan kepada warga, siapapun kita mempunyai peran dan mempunyai kewajiban. Satu sisi bagaimana mengajak warga masyarakat untuk survei, untuk gotong royong, membersihkan saluran-saluran. Karena musibah ini Pak tentunya akan berdampak banyak. Di satu sisi kita pandemi yang cukup panjang, akibat yang dampak-dampak COVID juga belum selesai, belum tuntas. Tentunya ini menjadi PR kita bersama. Saatnya kita Pak bergandengan tangan, berangkulan, bersatu, menghadapi hal ini. Gitu. Siapapun kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Pemerintah setiap hari Senin Pak melaksanakan kegiatan arahan yang dipimpin oleh Pak Mendagri. Bagaimana mengajak daripada semuanya untuk berperan. Ya, selama ini mungkin dari sektor kegiatan konflik, dalam Bang Panjaitan
dengan adanya harga ekonomi tertinggi HET yang disampaikan oleh Pak Mendak itu menyampaikan pokok bahasan permasalahan negara semua. Jadi dalam arti gini Bapak Ibu, negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ini semua sekarang ada 185 negara di dunia yang menjadi pasien IMF, ya, Badan Keuangan Internasional Moneter. Jadi ibaratnya menggadaikan negaranya. Kalau saya melakukan pinjaman kepada IMF, ini Pak, negara saya akan saya gadaikan. 185 negara. Apakah Indonesia akan ke sana? Ya kita tidak tahu. Kalau tidak ada campur tangan daripada ini. Nah, maksud saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita ikuti kegiatan-kegiatan positif yang nantinya akan berpengaruh. Misalnya tadi, kita tidak pernah tahu bahwa kebutuhan cabai itu, kebutuhan gandum itu, kebutuhan apapun masih impor dari negara yang sedang berperang antara Rusia sama Ukraina. Perangnya nggak habis-habis. Negara Jerman yang khusus negara yang kuat saat ini Pak, mereka menghadapi inflasi yang cukup besar. Ibaratnya kalau mudahnya mengalami kebangkrutan begitu, mau mengalami kehancuran. Nah, apakah Bapak dan Ibu tega melihat perjuangan kita yang 350 tahun dijajah menghadapi seperti itu? Ini yang PR kuritnya, Pak. Pemerintah sekarang berpikir keras, mengajak kepada tolong Pak Kapolres, tolong Pak Dandim, tolong Pak Wali Kota, tolong perangkat-perangkat semua turun laksanakan bimbingan, ajak masyarakat untuk sama-sama menghadapi situasi global ini. Ya, itu. Jadi kapasitas seperti itu yang peran daripada Bapak dan Ibu yang kami harapkan. Ya, nanti mungkin kedepannya seperti apa kegiatannya. Ya, saya harus mobile dari 135 kelurahan dan desa harus saya pantau terus. Nah, saya punya kepanjangan tangan Pak Kapolsek, kemudian tokoh masyarakat, kemudian lurah, seperti itu Bapak. Jadi hal ini kita diajak berdiskusi. Mungkin ada ide-ide yang menyampaikan bahwa Pak, sebaiknya di wilayah kelurahan Bandar Utama ini harus seperti ini. Saya akan menampung aspirasi dari teman-teman. Bagaimana Pak kegiatan ini untuk antisipasi banjir? Pak, kampung ini yang tadinya sudah GKN ya Bu ya, Gerbong Kampung Narkoba. Bagaimana Pak? Di sana ada peredaran narkoba. Pak, ada oknum Polres nakal Pak. Tolong sampaikan ke saya. Sehingga pada saatnya nanti saya harus mempunyai suatu metode ataupun pola bagaimana situasi ini menjadikan aman, tentram, kemudian juga warganya juga kehadiran kita ini sebagai apa namanya keluarga yang saling melengkapi. Ya. Kami mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita buka ruang dialog untuk menyampaikan. Saya hanya memberikan suatu wawasan informasi yang saya terima, yang saya dapatkan arahan langsung berkaitan dengan situasi negara saat ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kami persilakan mungkin dari